Untuk konten kali ini, saya akan membahas tentang media pembelajaran mata pelajaran matematika, materi pecahan ya, yang bernama Mathmaster Sinka. Ini merupakan sebuah proyek media pembelajaran yang saya buat dengan rekan saya. Sebelumnya video ini direkam secara manual ya, karena tidak tahu kenapa ini mungkin error atau apa, tidak bisa merekam, tidak bisa rekam layar ya, jadi video ini direkam secara manual. Oke, langsung saja. Saya di sini pakai aplikasi VS Code ya. VS Code untuk membuat kode program dari media pembelajaran ini. Untuk Mathmaster Sinka sendiri merupakan sebuah media pembelajaran matematika ya, berbasis web ya. Berbasis web yang mana namanya Sinka itu sendiri merupakan singkatan dari Sinta Kartu ya. Jadi dari namanya sendiri pasti sudah tertebak metode apa yang digunakan untuk permainan ini, ya ini metode sintaks ya. Langsung saja. Untuk pembuatannya itu terhubung dengan beberapa alur ya, ada beberapa web juga, nanti kita bahas di akhir. Langsung saja kita buka VS Code. Nah ini untuk kode program asli dari Mathmaster Sinka ya. Kita susun dari awal, dari tampilan lobby, dari judulnya tampilan lobby, kemudian alur permainannya seperti apa, fitur-fiturnya, kemudian ada soal, masuk ke soal, kemudian ada fungsi-fungsi dari fiturnya supaya fiturnya nanti bisa berjalan. Nah, langsung saja ya, kita lihat seperti apa tampilan dari Mathmaster Sinka ini. Untuk tampilan asli dari Mathmaster Sinka ya, yang bisa dilihat semua orang ya yang memiliki akses ke Mathmaster Sinka ini, tampilannya akan seperti ini. Kita coba bahas. Ini namanya Mathmaster Sinka untuk edisi pecahan ya. Jadi sebenarnya Mathmaster Sinka ini pada awalnya dibuat bukan untuk pecahan ya, namun dibuat untuk beberapa edisi, tergantung pemakaiannya mau dipakai buat membahas apa, mau edisi pecahan, edisi aljabar, itu bisa disesuaikan seperti itu. Nah di sini ada total bintang. Total bintang itu ini adalah jumlah dari berapa banyak soal yang bisa kita selesaikan dikurangi dengan jumlah soal yang gagal kita selesaikan. Jadi ketika kita bisa menjawab soal dengan benar, poin bintang bertambah, skor pun bertambah. Tapi ketika salah, poin bintang ini akan berkurang. Nanti kita bahas lagi setelah melihat tampilan permainannya. Nah di sini ada nama pemain. Nama pemain ini nama yang kita isi sebelum bermain ya. Tidak bisa kita lewatkan, karena ketika kita misalkan mau langsung aja bermain gitu, nanti ada peringatan ya, bakal ada peringatan. Nah seperti ini, harus mengisi nama dulu. Kita isi bebas ya, bisa mau diisi apa aja. Kemudian masuk ke di sini ada fitur tingkat kesulitan, kita bisa pilih mau mudah, sedang atau sulit. Nah kenapa di sini ada icon kunci seperti ini? Nah ini di sini tingkat kesulitannya itu dikunci ya.
Jadi untuk tingkat kesulitan sedang tidak bisa terbuka sebelum kita mendapatkan 60 bintang. Artinya kita harus menyelesaikan banyak soal untuk mendapatkan 60 bintang. 60 soal ya, 60 soal yang ada di tingkat kesulitan mudah sebelum bisa masuk ke tingkat sedang seperti itu. Kita juga harus menyelesaikan 120 soal yang ada di kedua tingkat mudah dan sedang untuk bisa masuk ke tingkat sulit seperti itu. Nah, ini sistemnya itu ditukar ya atau dibeli. Jadi si tingkat sedang ini nanti ditukarkan dengan poin bintang. Jadi kita membeli tingkat kesulitan dengan bintang-bintang yang sudah kita hasilkan seperti itu. Nanti otomatis juga berkurang. Nah, kemudian masuk ke mode ya. Ada mode sintaks, nanti jenis soalnya ada mode sintaks, menyusun kartu-kartu nanti. Kemudian ada soal cerita, nanti soalnya bentuk cerita, dan aljabar yang terkunci ya. Kenapa terkunci? Nanti untuk aljabar ini bisa dibuka setelah menyelesaikan soal sintaks dan soal cerita. Seperti itu. Lalu di sini ada fitur room. Apa itu fitur room? Di sini fitur untuk mabar atau main bareng atau multiplayer ya. Jadi kita bisa bermain bersama di satu room, satu ruangan. Jadi untuk kode room ini sendiri, dari mana kita dapat kode roomnya? Ini bisa kita buat sesuai keinginan kita. Terserah kita mau buatnya, misalkan kita mau bikin sesuai kelas aja lah gitu. Kita lagi misalkan saya di posisi guru mengajar di suatu kelas, misalkan kelas 7A, kita ajar kelas 7A. Nah, supaya bisa bermain bersama, saya pakailah kode roomnya itu 7A. Nah, setiap pemain yang masuk ke room 7A nanti akan bermain bersama di room 7A. Sistemnya itu nanti mencari siapa yang paling cepat sampai ke level 20. Itu untuk di sini. Kalau tidak mau multiplayer, bagaimana? Dikosongkan saja seperti itu. Kemudian di sini ada fitur penghargaan. Nah, untuk fitur penghargaan ini nanti kita bakal lihat kita dibawa kemana ya untuk fitur penghargaan ini. Nanti kita bisa lihat. Nah, kita bisa membuka fitur ini setelah mendapatkan 180 bintang atau 180 skor. Nanti sudah bisa terbuka. Kemudian untuk hadiah sendiri sudah kita sudah menyelesaikan minimal 160 bintang seperti itu. Kemudian untuk motivasi juga nanti terbuka otomatis setelah kita sampai di level sulit di mode soal aljabar. Nanti ketika mode soal aljabar di level sulit terbuka, otomatis untuk motivasi pun terbuka. Seperti itu. Kemudian ada fitur reset data. Untuk apa reset data ini? Untuk menghapus semua riwayat permainan kita. Seperti itu. Jadi nanti otomatis ketika kita reset data, semua riwayat kita termasuk poin bintang, skor, dan sebagainya akan terhapus seperti itu. Nah, kita lihat kita masuk ke mode uji coba ya. Kita kembalikan dulu. Karena untuk mode aslinya itu terkunci ya. Kita lihat untuk mode uji coba yang tidak pakai kunci. Nah, ini sudah pernah saya mainkan ya. Jadi kita mau lihat dulu. Kita lihat dari ini, dari yang fitur terakhir dulu. Apakah fitur reset data ini bakal benar-benar menghapus ya? Kita lihat. Karena sudah pernah saya gunakan ya, jadi namanya sudah ada. Kita lihat apakah terhapus. Namanya otomatis terhapus seperti itu karena semua riwayatnya terhapus juga. Kemudian kita coba untuk bermain. Seperti apa tampilannya dari permainan Sinka ini. Nah, ketika kita menekan mulai bermain, nanti kita akan disuguhkan aturan main atau cara bermain dari
Mathmaster Simca ini. Nah, pertama ada namanya poin susun jawaban, di mana kita klik angka dan simbol di bawah untuk menyusun operasi matematika yang benar. Nanti ada kartu-kartu berisi simbol-simbol, angka, dan operasi hitung yang bisa kita susun supaya bisa menjawab dengan benar seperti itu. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan itu adalah target dari soalnya. Jadi misalkan kita dikasih target supaya kita bisa menjawab sesuai dengan target tersebut, itu tujuan. Kemudian submit. Nanti ada tombol hijau ketika kita sudah yakin ya, sudah yakin dengan jawaban kita bisa langsung submit untuk mengecek ya apakah jawaban kita sudah benar seperti itu. Lalu ada hapus, ini digunakan seperti namanya ya, untuk menghapus susunan yang telah kita buat apabila kita merasa ragu atau merasa tiba-tiba menyadari kalau jawaban kita itu salah, kita bisa langsung hapus seperti itu. Kita coba bermain. Nah, untuk waktu yang diberikan dalam Mathmaster Simca untuk setiap soal itu ada 60 detik untuk menyelesaikan setiap soal. Kemudian di sini ada heart atau nyawa ya. Nyawa yang kita punya adalah 3. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, nyawa ini akan berkurang seperti itu. Kemudian di sini ada level, ini akan bergerak secara otomatis ya. Kita ada di level 1 dari 20. Kemudian di sini ada poin bintang. Nah, poin bintang ini yang bisa kita tukar-tukar nih, yang bisa kita buat beli tingkat kesulitan ya. Nah, untuk poin bintang sendiri ada yang istimewa, ketika kita menjawab salah, nanti poin bintangnya bakal berkurang secara otomatis seperti itu. Kemudian ikut ya, itu poin bintang ini secara khusus ikut sama ini, sama nyawa kita. Jadi nyawa berkurang, poin bintang pun berkurang sebagai hukuman. Coba lihat apakah. Nah, langsung game over ya. Langsung game over karena kita tidak berhasil menjawab gitu. Tidak berhasil menjawab skor. Nah, untuk skor ini nanti bertambah 10 skor ya. 10 skor untuk setiap penyelesaian soal. Nah, misalkan kita coba apakah ada yang berubah ketika kita menjawab dengan benar. Submit. Nah, ada yang berubah? Ada. Skornya bertambah 10, bintangnya bertambah 1. Nah, kita lihat apakah ketika kita menjawab salah, ada yang berubah? Kita jawab juga 1. Submit. Nah, seperti yang tadi dibicarakan, poin bintang berkurang dan heart pun berkurang, nyawa kita pun berkurang seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat fitur ini ya, fitur penghargaan. Kalau ini seperti yang saya bilang tadi, ini sudah terbuka ya untuk tingkat kesulitan dan mode soalnya. Karena ini mode uji coba ya, jadi secara otomatis terbuka. Kemudian di sini ada penghargaan. Penghargaan kemana kita akan dibawa oleh fitur penghargaan ini. Nah, kita dibawa ke Drive. Kenapa ke Drive? Nanti di sini guru bisa menyisipkan penghargaan atau misalkan berbentuknya piagam, e-book, atau buku latihan gratis atau apa ya, untuk siswa sebagai penghargaan karena siswa sudah menyelesaikan semua tingkatan kesulitan dan semua mode soal yang ada di Simca. Jadi sudah beres ya semuanya sampai level terakhir seperti itu. Kemudian ada hadiah. Hadiah ini minimalnya itu 160 bintang ya. 160 bintang untuk membuka hadiah. Kita juga dibawa ke Drive. Di sini sama ya, bisa disisipkan, mungkin nilai hadiahnya itu lebih kecil dari yang pertama karena di sini itu seperti hadiah untuk juara kedua seperti itu. Ini untuk hadiah ya, sama ya, bisa disisipkan oleh gurunya sebagai hadiah untuk siswa yang sudah
sampai ke 160 bintang. Kemudian ada motivasi. Motivasi ini nanti terbuka ketika kita sudah sampai di tingkat kesulitan paling sulit di mode aljabar ya. Mode terakhir yaitu level terakhir untuk memotivasi siswa untuk menyelesaikan level ini, maka guru diberikan sebuah drive untuk menyisipkan file untuk menyemangati siswa, mau itu kata-kata motivasi atau apa untuk motivasi siswa, mau kata-kata membangun atau timbal balik atau yang sebagainya lah yang bisa digunakan untuk motivasi siswa seperti itu. Lalu yang terakhir ada reset data yang tadi sudah kita gunakan, kita coba lagi, kita hapus ya riwayatnya. Hapus lagi. Nah, saya bisa dihapus. Oke, untuk Mathmaster Sinka ini seperti itu ya. Untuk kekurangannya sendiri Mathmaster Sinka ini, yang pertama itu jumlah soal ya. Untuk setiap mode soal itu masih terbatas di 20 soal. Kemudian kalau ada pertanyaan kenapa ini banyak sekali gitu, harus sampai 180 bintang baru bisa mendapatkan penghargaan. Nah, ini tujuannya meskipun nanti harus si pemainnya harus bolak-balik gitu, berulang kali menyelesaikan soal untuk mengumpulkan bintang. Nah, di sini peran Sinka itu sebagai alat untuk membiasakan diri dengan pecahan seperti itu. Di sini peran Sinka untuk membiasakan diri dengan soal-soal bentuk pecahan, mau itu sintaks, soal cerita ataupun aljabar gitu, aljabar pecahan seperti itu. Kemudian untuk Mathmaster Sinka ini kedepannya itu bisa digunakan untuk pembelajaran ya, sudah bisa digunakan untuk media pembelajaran, sudah cukup bisa digunakan. Namun memang bisa dikembangkan juga, menjadi media pembelajaran yang lebih baik. Kemudian bisa juga kedepannya diubah menjadi aplikasi ya, bisa dikembangkan kembali, bisa dikembangkan sebagai media untuk penilaian atau assessment bagi siswa, bisa dikembangkan untuk kedepannya itu Mathmaster Sinka seperti itu. Kemudian untuk pembuatannya seperti tadi janji di awal, kita mau bahas pembuatannya seperti apa sih setelah membuat kode secara lengkap ya untuk Mathmaster Sinka. Nanti setelah itu kita masuk ke yang namanya ada Firebase ya, Firebase Console. Di sini di Firebase Console ini si Mathmaster Sinka nanti akan terhubung dengan real time database ini untuk mengatur supaya Sinka ini bisa dimainkan secara multiplayer. Kemudian di hosting secara otomatis ya di sini di Firebase Console, kemudian menggunakan authentication ya. Nanti ada langkah-langkahnya yang bisa langsung diikuti ya di sini sebenarnya cukup sederhana. Kemudian setelah selesai di Firebase Console, lanjutkan dengan deploy di GitHub ya. Kegunaannya itu untuk apa? Supaya Mathmaster Sinka ini bisa dimainkan oleh semua orang. Kita bikin di sini itu linknya seperti itu. Nanti karena saya sudah punya repository, jadi Mathmaster Sinka ini tidak perlu bikin lagi ya. Kita bikin di sini repositorinya Mathmaster Sinka edisi pecahan, kemudian mengikuti langkah-langkahnya ya, banyak bisa mencari dimanapun langkah-langkahnya sampai menghasilkan
link ini nanti bisa ditekan dan langsung bisa terhubung dengan MapMaster Sinka yang dikunci ya. Bisa langsung memainkan MapMaster Sinka yang dikunci seperti itu. Tidak ada akses untuk ke yang uji coba ya. Jadi langsung ke MapMaster Sinka yang dipublikasikan seperti itu. Baik, rupanya untuk MapMaster Sinka ya, presentasi dari saya mengenai media pembelajaran interaktif matematika berbasis web dalam materi pecahan ini telah selesai ya. Harapan saya media pembelajaran ini dapat digunakan dengan bijak ya, dapat bermanfaat dan mengenalkan matematika dengan kesan yang lebih ramah ya, lebih ramah dan lebih menyenangkan kepada semua orang seperti itu. Lalu kedepannya semoga bisa dikembangkan menjadi media pembelajaran yang lebih baik seperti itu, bisa ditambahkan fitur-fiturnya, bisa dijadikan aplikasi atau bisa digunakan untuk penilaian juga di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, untuk MapMaster Sinka ini bisa diadaptasi menjadi media pembelajaran oleh tenaga pendidik ya. Seperti itu harapan saya. Semoga media pembelajaran ini dapat bermanfaat terutama untuk tenaga pendidik seperti itu, dan bermanfaat juga untuk peserta didik yang masih kesulitan untuk menerima atau membiasakan diri dengan matematika seperti itu, karena kesan matematika yang sulit seperti itu. Jadi sekian dari saya dan rekan. Terima kasih dan selamat malam.